Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Fitria SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 yang berasal dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nomor induk mahasiswa saya X9022082869. Nomor peserta PPG saya 2016-99461686. Kurikulum yang saya ajarkan adalah kurikulum 2013 yang diajarkan pada kelas 10 pada mata pelajaran matematika wajib dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sehat semuanya. Sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu. Ada sampah. Nah, coba berdiri dulu. Kita lihat ada sampah. Bajunya mana yang belum rapi? Nah, Fadli, bajunya Iskil. Udah ya? Sudah rapi semua? Sudah. Tidak ada sampah yang berkeliaran? Nah, silakan ketua kelasnya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Siap, Putra. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Ibu absenkan terlebih dahulu. Indah, Elva, Aurelia, Fadli, Iskil, hadir semuanya ya? Hadir semuanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita di SMP dulu, di kelas 9 SMP, itu kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear yang 2 variabel. Jadi sekarang kita akan mempelajari yang 3 variabel. Nah, apa bedanya 2 variabel dengan 3 variabel? Nah, ini ada Ani yang 2 variabel ya. Berarti ini yang sudah dipelajari. Ani membeli buku dan membeli 2 buku dan 2 penghapus dengan harga 8.000. Kemudian Raka membeli 4 buku dan 3 penghapus dengan harga 15.000. Bagaimana model matematikanya? Nanti baru kita tahu beda antara yang 2 variabel dengan yang 3 variabel. Nah, siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan yang tahu. Ya, silakan Iskil. Kalau yang 3 variabel memiliki 3 huruf, misalnya X, Y, dan Z. Kalau yang 2 variabel memiliki 2 huruf, misalnya X dan Y. Ya, 3 peubahnya ya, 3 variabel atau 2 variabel. Nah, kalau yang ini bisa Iskil membuat model matematikanya? Bisa. Nah, coba. Misalkan buku adalah X dan penghapus adalah Y. Maka 2X ditambah 2Y sama dengan 8.000. Dan 4X ditambah 3Y sama dengan 15.000. Ya. Untuk persamaan pertama. Persamaannya. Ada yang lain yang ingin menyempurnakan atau menambah jawaban dari Iskil? Silahkan angkat tangan dulu. Untuk harga 2 buah buku ditambah 2 buah penghapus sama dengan 8.000. Dan untuk persamaan yang kedua, harga 4 buah buku ditambah 3 buah penghapus harganya sama dengan 15.000. Jadi pemisalannya, misalkan X sama dengan harga 1 buah buku dan Y harga 1 buah penghapus. ya, jadi
semuanya benar ya, untuk Hiskil juga benar, untuk Tika juga benar. Apa yang membedakan tadi? Jadi di Hiskil hanya membuat X-nya itu satu buah buku, dimisalkan. Nah, jadi di sini karena dia harga, jadi kita misalkan nilai X-nya itu harga satu buah buku. Kemudian Y harga satu buah penghapus. Sebab yang akan kita cari nanti nilai harganya. Dan kemudian untuk persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel, itu perbedaannya terdapat di jumlah persamaannya. Jadi kalau 2 variabel dia ada 2 persamaan. Nah, kalau 3 variabel dia ada 3 persamaan. Nah, kita lihat cara menyelesaikannya. Sama seperti yang 2 variabel yang telah kita pelajari di SMP. Metode penyelesaiannya ada dengan cara eliminasi, kemudian ada cara substitusi, kemudian ada cara gabung. Jadi ada 3 cara. Nah, sebenarnya caranya itu ada 5 ya. Yang pertama itu eliminasi, substitusi, gabungan, ada dengan cara determinan dan ada dengan cara grafik. Cuma untuk materi hari ini kita hanya menyelesaikan dengan 3 cara. Jadi nanti ada soal ya, soal menyelesaikan soal. Apapun cara yang kita selesaikan, yang kita lakukan, misalnya dengan cara eliminasi, substitusi atau gabungan, hasil akhirnya akan sama. Kalau ada yang beda, berarti ada yang salah dari pengerjaan soal kita. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk yang pertama menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara eliminasi, kemudian dengan cara substitusi, dan dengan cara eliminasi substitusi atau gabungan. Ya, gabungan antara substitusi dengan eliminasi. Nah, coba kita lihat video motivasi ini. Tolong diperhatikan dan dicatat. Ya, nanti di akhir pembelajaran kita akan mencari. Ya, ada pertanyaan nanti di video motivasi ini. Nah, kita lihat. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilkis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar Rp7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ini membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Dia hanya memiliki 1 lembar uang 5.000-an. Apakah uang? Dah. Jadi yang terakhir, siapa yang terakhir? Rara. Dia mau membeli apa? Satu buku, 1 penggaris, 1 air mineral. Uangnya hanya ada 5.000. Kita akan melihat nanti. Dapatkah uang 5.000 itu dia akan membeli 3 barang tersebut. Dah? Kita lihat, ini langkah pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita akan duduk berkelompok. Setelah kita duduk berkelompok, nanti Ibu akan memberikan bahan ajar dan juga LKPD. Jadi nanti bahan ajarnya ini kalian akan mempelajari ya materi sistem persamaan linear 3 variabel di bahan ajar. Kemudian dengan kelompok kalian masing-masing akan menyelesaikan LKPD yang akan diberikan. Ya. Kemudian yang setelah berdiskusi menyelesaikan LKPD,
Kemudian mempresentasikan. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD-nya ke depan kelas. Kemudian kelompok lain akan menanggapi hasil dari diskusi kelompok yang sedang menyajikan hasil dari LKPD-nya. Dan yang terakhir nanti kita ada kuisis. Jadi kita ada kuis. Nah, kuis ini nanti kamu siapkan Android-nya. Kita akan kuis ini itu berupa latihan soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang telah dipelajari. Nanti hasilnya akan langsung salah atau benar nanti akan langsung kamu ketahui di kuisis nanti. Nah, kita akan berkelompok. Nah, ini LKPD-nya. Nah, ini LKPD. Di LKPD ini itu ada permasalahan. Di sini ada 3 masalahnya. Jadi 3 masalah. Nah, ini contoh masalah yang ada di LKPD. Pina, Putra, dan Tesi pergi ke toko buku Sumber di Pasar Sungai. Jadi Pina membeli 3 buku, 1 spidol dan 2 tinta seharga 17.200. Kemudian Putra membeli 2 buku, 2 spidol dan 3 tinta seharga 19.700. Tesi membeli 1 buku, 2 spidol dan 2 tinta seharga 14.000. Hitunglah berapa harga 1 buku, 1 spidol dan 1 tinta di toko buku. Nah, jadi di LKPD ini permasalahannya seperti itu. Silakan kamu bersama anggota kelompok masing-masing menyelesaikan permasalahannya. Nah, untuk cara sistem persamaan linear 3 variabel, metode penyelesaiannya sama, eliminasi, substitusi, dan campuran eliminasi substitusi. Jadi ketiga-tiganya. Nanti ada soal yang mengharuskan kamu menjawabnya dengan substitusi, ada soal yang mengharuskan kamu menjawab dengan eliminasi, dan permasalahan yang ketiga itu kamu boleh memakai apa saja. Mau eliminasi, substitusi, atau campuran. Nah, di sini Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nah, dan tolong skill bagikan LKPD-nya. Nah, untuk kelompok yang pertama, Hiskil, kemudian Vini Veronica, Rina Sartika, Elva Wulandari, dan Indah Ayu Lestari. Nah, silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Bahan ajarnya ke kelompok. Sudah? Silakan dibuka LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, di sana ada 3 permasalahan. Ya, 3. Ada permasalahan 1, permasalahan 2, dan permasalahan 3. Nah, silakan dibuat nama kelompoknya, depan anggotanya. Sudah? Nah, siapkan 1 juru tulis yang nanti hasil presentasinya akan dikirimkan ke WA. Ya, nanti misalnya kelompok skill kelompok pertama sudah diskusi, hasilnya silakan difoto, nah nanti dikirimkan ke grup WA kita, nanti akan ditampilkan di depan, nah untuk presentasi. Nah, di LKPD waktu hanya 25 menit untuk kita mengerjakan. Jadi waktunya Ibu hitung mundur 25 menit. Nah, silakan dimulai dari sekarang untuk mengerjakan.
sesuaikan dengan bahan Anda. Saurel? Bisa Ainu? Yang pertama menggunakan metode gimana? Kalau yang ini mau menghilangkan apa dulu? Eliminasi variabel y. Berarti menghilangkan y dulu. Nah, kalau menghilangkan y, yang di atas kan y ini cuma satu. Yang di bawah 2y. Berarti persamaan yang di atas kita kali, persamaan di bawah kita kali. Bisa tiga. Ibu, Ya. Ibu kalau untuk kalian maka ini kan eliminasi. Berarti yang dikalikan misalkan yang persamaan kedua 2y, berarti 2-nya yang di atas, satunya yang di bawah. Iya. Iya, kan kita mengeliminasi variabel y. Berarti nanti variabel y yang hilang. Nah, supaya dia hilang kan harus sama yang atas dengan bawah. Nah, berarti persamaan pertama ini karena dia y dengan 2y, berarti yang di atas kita kali berapa? Kali 2. Nah, yang di bawah kita kali. Nah. Bisa persamaannya Aina? 3 Ya, Desi. Nah, ini untuk kalau di bahan ajarnya kan eliminasi z dulu ya. X. Yang mana? Oh, kalau nggak ada variabelnya, ini kan nggak ada udang, berarti nggak membeli, ya nggak usah dimasukkan. Misalnya, yang pertama, persamaan pertama, Ibu Yanti pergi ke pasar Tanjung Bajure membeli 5 kg telur, 2 daging, 1 udang, 1 kilo udang. Berarti harga 1 kilo telur, harga 1 kilo daging, harga 1 kilo udang. Nah, kalau misalnya udangnya nggak ada, ya kan, misalnya Ibu Eka ini nggak membeli udangnya, nggak usah jual. Berarti dia cuma 2 variabel saja. Nggak apa-apa dia nggak membeli. Nah, semuanya sudah selesai? Waktunya sudah habis. Akan dikirim hasil LKPD-nya ke grup. Semuanya dikirim ke WA grup hasil LKPD-nya. Sudah, Bu. Oke, kita mulai. Untuk persentase yang pertama, Saya kelompok 2
kelompok 4. Bukocok. Nah, silakan kelompok yang pertama tadi sampai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Pinata Fitri, saya Alfania, saya Desira Matika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada permasalahan pertama, yaitu Vina, Putra, dan Tesi pergi ke toko buku sumber di pasar Sungai Penuh. Vina membeli 3 buku, 1 spidol, dan 2 tinta seharga 17.200. Putra membeli 2 buku, 2 spidol, dan 3 tinta seharga 19.700. Tesi membeli 1 buku, 2 spidol, dan 2 tinta seharga 14.000. Hitunglah berapa harga 1 buku, 1 spidol, dan 1 tinta di toko buku sumber dengan menggunakan metode eliminasi. Cara pertama, menyatakan sistem persamaan linear 3 variabel tersebut dalam bentuk model matematika berikut. Kita misalkan X sama dengan harga sebuah buku, Y sama dengan harga sebuah spidol, dan Z sama dengan harga sebuah tinta. Dengan model matematikanya, 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 17.200. Untuk persamaan pertama, 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 19.700. Untuk persamaan kedua, X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 14.000. Untuk persamaan ketiga. Langkah kedua, mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2 yang menghasilkan persamaan keempat, yakni 4X ditambah Z sama dengan 14.700. Selanjutnya, mengeliminasi variabel Y pada persamaan 2 dan 3 sehingga diperoleh persamaan kelima, yakni X ditambah Z sama dengan 5.700. Selanjutnya, mengeliminasi Z pada persamaan 4 dan 5 sehingga kita peroleh nilai dari X sama dengan 3.000. Selanjutnya, nilai X disubstitusikan ke persamaan kelima sehingga diperoleh Z sama dengan 2.700. Selanjutnya, nilai X dan Z dimasukkan ke persamaan 1 sehingga menghasilkan nilai Y 2.800. Jadi, harga per 1 buku 3.000, harga per 1 spidol 2.800, harga per 1 tinta 2.700. Demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Kelompok dari kelompok lain. Nah, Dika, Yang untuk permasalahan yang pertama, jadi harga 1 buah buku berapa? Jadi harga untuk 1 buah buku 3.000 rupiah. ada yang lain yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian dari kelompok kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, setelah diskusi kita tadi, presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dari 3 permasalahan tadi, semuanya sama ya, hasilnya semua sama. Dan semuanya 3 metode itu mempunyai tingkat kesulitan dan kemudahan yang berbeda-beda. Tapi hasilnya harus sama, metode eliminasi, substitusi, dan campuran, jawabannya harus sama. Nah, kita lihat, kita ambil yang pertama tadi menggunakan metode eliminasi. Nah, menggunakan metode eliminasi tadi X-nya dapat berapa? Berapa dapatnya hasilnya? Permasalahan pertama. Kita coba lihat, betulkah kalau kita memakai metode yang berbeda hasilnya sama? Nah, coba lihat permasalahan yang pertama. Berapa dapat hasil akhirnya X? 3.000. 3.000. Berarti 3.000 ini harga apa?
Buku. Harga buku. Kemudian Y 2.000 berapa? 2.800. Ini harga Spidol spidol. Kemudian Z-nya 2.700. 2.700. Harga apa ini? Tinta Harga Nah, jadi X, Y, Z dengan cara eliminasi dapatnya X 3.000, Y 2.800, Z 2.700. Nah, kita lihat apakah dengan metode lain hasilnya akan sama. Kita coba yang campuran. Eliminasi ada, substitusi ada. Yang pertama, apa persamaannya dari soal? 2x ditambah y ditambah 2z sama dengan 17.200. Ini persamaan pertama. Apa yang dibeli Ibu? Apa yang dibeli? Pina, ya kan? Yang 3x. berarti 3 buku ya. 3 buku Ditambah 1 spidol spidol ditambah 2 tinta 2 tinta 2 tinta. Berapa harganya? 17.200. Nah, kita akan mengeliminasi persamaan 1, eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, jadi di sini X-nya 9.000 bagi 3. Berapa X-nya? 3.000. Berarti dia sama ya? sama. Nah, dapat X 3.000. Kalau dengan cara gabungan 3X 3.000 kita substitusikan. Nah, boleh mau persamaan yang 4 atau 5. Kita ambil misalnya ke persamaan yang keempat, kita substitusikan, kita masukkan X sama dengan 3.000 ke persamaan 4. Ini ya, persamaan 4. Berarti tukar nilai X-nya jadi 3.000 kurang Y sama dengan 3.200. Berarti di sini 6.000 kurang Y sama dengan 3.200. Min Y 3.200 pindah ruas dikurang 6.000. Min Y sama dengan berapa? 3.200 dikurang 6.000. Min 2.800. Min 2.800. Y sama dengan 2.800. Kita mau cari Z. Substitusikan lagi, boleh ke persamaan 1, 2 atau 3. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Z. Nah, 5.400 bagi 2. 2.700. Sama hasilnya? Sama. Di X-nya, Y-nya dan Z-nya hasilnya sama. Udah? Ada yang ingin ditanyakan dari latihan yang tadi? Dari LKPD? Tidak. Nah, untuk yang terakhir ya, jadi metode apa saja yang kita pergunakan sesuai dengan kemampuan dan yang kita anggap mudah. Jadi hasilnya mudah dan cepat, tepat. Jadi terserah mau metode eliminasi, substitusi ataupun dan semuanya. Nah, silakan kita duduk kembali ke posisi semula. Jadi tidak berkelompok lagi. Sebab kita akan mengadakan kuis lagi. Silakan duduk kembali ke tempatnya seperti semula. Nah, setelah kita mengerjakan LKPD tadi, kemudian juga kita setelah presentasi dan juga yang telah menjelaskan bahwa dengan metode eliminasi, substitusi dan campuran, semua soalnya hasilnya akan sama. Nah, jadi silakan dibuka HP-nya, kita akan kuis. Dah? Oke, silakan buka Del.
silakan cari quizzes.com. Nah, klik join my quizzes. Bisa? Bisa? Nah, nanti dia akan disuruh kita mengetikkan kode, ya? Sudah? Oke, kita lihat kodenya dulu. Nah, ini kodenya 967644. Oke, kita mulai ya. Sudah semuanya? Sudah? Rizky sudah? Jadi nanti dari hasil kuis itu yang tidak memenuhi nilai KKM maka akan diberikan remedial. Ya, yang tidak memenuhi. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan dia. Kesimpulan, sistem persamaan tiga variabel memiliki tiga perubahan yaitu X, Y, Z, serta memiliki tiga persamaan dengan metode penyelesaian eliminasi, substitusi, dan campuran. Ya, tepuk tangan untuk dia. Nah, jadi kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh dia tadi bahwa sistem persamaan linear tiga variabel dia memiliki tiga variabel yaitu X, Y, dan Z. Kemudian sistem persamaan linear tiga variabel dia menggunakan tiga cara yaitu eliminasi, substitusi, dan penggabungan. Ya, jelas semuanya? Jelas. Nah, oke. Kemudian bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang ingin memberikan komentar tentang pembelajaran kita pada hari ini? Di tangan. Nah, coba skill. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan metode belajar kelompok, jadi kita lebih memahami materi yang diberikan. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Ya, silakan Vina. Bagaimana pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan karena kita belajar menggunakan teknologi berupa HP dan belajarnya pun secara berkelompok, jadi lebih mudah untuk memahami materi. Ya, berikan tepuk tangan untuk Vina. Jadi kita menggunakan quiz juga tadi ya. Kita menggunakan HP dan menggunakan quizzes. Nah, ini kita ada tugas. Silakan dicatat tugas PR kita halaman 35 nomor 1 sampai 3 dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk yang akan datang, pembelajaran kita yang akan datang, kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, yang akan datang kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jelas? Jadi PR-nya dikumpulkan untuk minggu depan. Jadi materi selanjutnya sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Silakan dilihat di buku paketnya, dipelajari terlebih dahulu di rumah. Dan untuk sekian dari pembelajaran kita hari ini, tolong skill ketua kelas dikumpulkan LKPD-nya, walaupun per kelompok tetap untuk nilainya per minggu. Nah, oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan mungkin ketua kelas kita berdoa terlebih dahulu. Siap, Dra.
Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.